Halo semua, selamat datang di bacaan khusus untuk astrologi. Kali ini kita bicara tentang gerhana, karena sebentar lagi kita menjelang gerhana ya. Ini akan terjadi tanggal 26 Mei. Jadi di bulan ini 26 Mei gerhana bulan super, dan kemudian pada tanggal 10 Juni itu gerhana matahari cincin. Dalam ulasan astrologi, gerhana itu adalah titik perubahan yang besar dan mungkin sangat besar buat transit personal. Nah, gerhana bulan itu adalah akhir dari satu periode yang cukup lama. Sementara kalau gerhana matahari adalah fresh new start. Itu teorinya demikian. Nah, apa yang berakhir, apa yang kemudian mulai lagi, itu tentunya kan mengikuti garis dari North Node dan South Node. Kalau gerhana bulan itu berarti pasti bulan purnama, karena dengan demikian kan yang namanya gerhana bulan, bulannya terlihat kemudian tertutupi sementara. Nah, kalau gerhana matahari itu adalah pada saat bulan baru. Ya, pada saat bulan baru ketika bulan dan matahari bersama. Jadi hitungannya seperti itu. Nah, itu terjadi gerhana karena bulan baru dan bulan purnama kan terjadi setiap bulan. Bedanya adalah ketika mereka berada di titik dekat North Node dan South Node, maka terjadi gerhana karena di situ posisinya sangat dekat sehingga memang saling menutupi. Jadi kalau tidak digaris antara South Node dan North Node, maka tidak terjadi gerhana. Nah, South Node dan North Node itu berada di satu zodiak itu sekitar 1 tahun lebih sedikit, dan dia selalu bergerak mundur. Kalau perjalanan planet adalah dari Aries, Taurus, Gemini dan seterusnya, ini kebalik arahnya, yaitu kalau misalnya dia sekarang ada di Gemini karena sebelumnya North Node ada di Cancer, dan dia akan terus bergerak ke arah Taurus. Nah, di situ adalah tempat gerhana-gerhana akan terjadi. Nah, buat teman-teman melihat area kehidupan apa yang berubah, itu pertama lihat dari ascendant lahir. Jadi kita tidak melihat dari matahari, tetapi biasanya akan lebih tepat kalau kita tahu apa ascendant kita. Jadi kalau ascendant kita adalah Aries, maka gerhana bulan super di mana bulan berada di Sagittarius, maka buat Aries ascendant itu akan terjadi selesai pembelajaran yang besar itu pada saat gerhana bulan super ini, ya, karena dia berada di Sagittarius atau rumah ke-9 buat ascendant Aries. Sementara buat ascendant Aries, ketika terjadi gerhana matahari itu akan mulai kegiatan mempersiapkan sesuatu. Jadi buat Aries ini temanya adalah bagaimana Aries itu setelah pembelajaran, jadi mungkin retreat cukup lama, pembelajaran jangka panjang, kira-kira sekitar 6 bulan, ya, bisa lebih. Itu dari yang terakhir mulainya gerhana matahari yang sebelumnya ada di mana. Nah, itu sekarang akan berakhir sudah periode belajar mendalamnya dan mulai dengan persiapan hal yang baru. Jadi hasil dari pembelajaran itu akan mulai bisa kepakai pada bulan Juni tahun 2021. Itu buat Aries. Kalau buat Taurus, ini terkait dengan abundance dan keuangan. Jadi kalau sebelumnya Taurus punya masalah yang bundet lah, katakanlah, dengan kepemilikan bersama, harta warisan, atau kebingungan dalam melihat mana yang milik saya, mana yang milikmu, termasuk buat Taurus
seksualitas, jadi mungkin ada hubungan yang intim dengan seseorang yang membingungkan, entah ada sesuatu yang membuat semua itu perlu penjelasan, tetapi penjelasannya tidak kunjung tiba. Maka pada saat gerhana bulan super ini, Taurus punya kemungkinan besar untuk melihat dengan jelas sebenarnya bagaimana kaitan atau pengaturan dari hal yang sifatnya sangat pribadi ini, ya, termasuk pribadi itu kan keuangan milik bersama, harta warisan atau uang yang berada di satu tempat. Itu kemudian pada bulan Juni Taurus akan mulai mungkin punya pemasukan atau pekerjaannya bisa menjadi lebih diandalkan. Starting bulan Juni tahun 2021. Nah, buat Gemini ada hal yang berakhir terkait dengan kemitraan atau pasangan, atau ada pasangan itu tidak artinya hubungannya berakhir, tapi ada satu problema atau situasi yang kusut gitu terkait dengan pasangan atau mitra itu berakhir pada saat gerhana bulan super atau pada tanggal 26 Mei tahun 2021. Sehingga Gemini bisa mulai fokus untuk mempersiapkan semua, menjadi diri sendiri, menjadi optimal apa adanya itu pada saat mulai bulan Juni tahun 2021. Itu kalau kita membaca dari chart astrologi. Buat Cancer yang berakhir pada saat tanggal 26 Mei itu adalah terkait dengan mungkin ada yang sakit atau ada yang dirawat, atau dalam keseharian itu ada hal yang perlu diubah, ya. Jadi katakanlah dietnya atau kebiasaan hidup sehat atau kebiasaan untuk antar jemput, semua tentang keseharian itu ada yang berakhir. Jadi kebiasaannya berubah pada akhir bulan Mei dan mulai untuk menyelesaikan semua, ya. Jadi mengubah kebiasaan itu mulai dengan hal yang baru itu pada awal bulan Juni tahun 2021. Untuk Leo, gerhana bulan di Sagittarius itu berada di rumah ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini artinya memang terkait kreativitas. Barangkali kalau sebelumnya Leo punya hobi untuk atau berkarya di bidang satu hal, katakanlah mungkin jahit menjahit, itu mungkin akan berakhir bidang jahit menjahit berubah, katakanlah menambah tingkatannya menjadi bordir dan lain sebagainya. Jadi artinya ada kreativitas yang bertambah di sini. Berhenti karena bertambah besar atau berubah haluan sama sekali, tapi semua terkait dengan kreativitas, terkait dengan anak, terkait dengan apa yang membuatmu senang, ya. Itu dirasakan oleh Leo pada akhir bulan Mei, dan pada awal bulan Juni buat Leo akan mulai berpikir tentang kreativitas baru yang masih dalam bentuk perencanaan. Dan barangkali buat Leo juga sedang mencari rekan-rekan siapa yang paling cocok untuk diajak bekerja sama dalam kreativitas yang baru ini. Buat Virgo, gerhana bulan di Sagittarius berada di rumah keempat terkait dengan rumah, tempat tinggal. Jadi buat Virgo barangkali memang sudah berpikir tentang saya sepertinya mau pindah, atau saya sepertinya ingin merenovasi rumah, atau saya ingin pindah kamar dari kamar satu ke kamar yang lainnya, atau berpindah dari satu lokasi, misalnya dari Jakarta pindah ke Tangerang misalnya. Itu adalah salah satu contohnya. Itu mungkin akan dialami Virgo.
Dan pada saat awal Juni tahun 2021, Virgo akan mulai berpikir tentang karir baru, karena bagaimanapun juga perpindahan lokasi, kebiasaan itu akan membawa perubahan dalam cara bekerja juga, dan mungkin juga dalam status sosial. Buat beberapa Virgo barangkali ini ada kaitannya dengan status rumah tangga, ya, misalnya baru menikah gitu ya, sehingga harus pindah ke rumah suami atau istri, dan kemudian berpikir bagaimana menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya. Buat Libra, yang akan berakhir adalah situasi di mana setiap kali Libra masih terus siap-siap. Jadi kayak ingin launching sesuatu, tetapi kayaknya maju mundur. Barangkali pada saat gerhana bulan super ini, Libra akan berpikir kayaknya ini sudah waktunya saya launching beneran. Ya, jadi yang tadinya masih persiapan, masih cuman sibuk-sibuk yang kecil, akhirnya sudah bisa diselesaikan tahap persiapannya, sehingga pada awal bulan Juni Libra akan bisa mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Libra akan bisa mulai melakukan sesuatu yang lebih luas sifatnya, jadi bisa ekspansi, ya, perluasan usaha dan lain sebagainya. Jadi yang tadinya masih berpikir antara ini kayaknya saya beraninya kalaupun ini bisnis levelnya sekian aja, saya nggak berani lebih dari ini karena itu kan berarti mengambil resiko. Nah, pada awal bulan Juni tahun 2021, ascendant Libra akan mulai berani untuk melangkah lebih jauh daripada itu. Mungkin membina kemitraan dengan pihak yang di luar kota, bahkan mungkin di luar negeri. Untuk Scorpio, yang berakhir adalah cara mendapatkan keuangan pada akhir bulan Mei. Mungkin pekerjaannya berubah, mungkin juga karena cara pendapatannya. Jadi yang tadinya bekerja di kantor jadi bekerja di rumah, itu salah satu contohnya Scorpio. Nah, apa yang dimulai pada awal Juni tahun 2021 buat Scorpio adalah mulai dengan bisnis yang sifatnya adalah milik bersama, misalnya bisnis properti, misalnya bisnis asuransi, ya, hal yang tidak hanya dalam waktu singkat tetapi sesuatu yang lebih mendalam. Dan buat beberapa Scorpio barangkali memang ini juga ada kaitannya dengan ketika ternyata memang harus berhenti bekerja karena kemudian bisa mengandalkan pemasukan dari pihak lain, misalnya dari suami atau dari bisnis keluarga, ya, dimana Scorpio bisa fokus untuk kegiatan yang lain. Buat Sagittarius, ada perubahan besar dalam diri sendiri, dan itu sepertinya adalah ide baru yang menghentikan ide lama. Jadi tiba-tiba yang tadinya tidak berani untuk berubah, pada saat ini ada perubahan total di dalam diri Sagittarius. Nah, pada awal bulan Juni Sagittarius akan mulai mampu menemukan mitra-mitra baru untuk mulai mengembangkan gagasan baru. Buat beberapa Sagittarius adalah ketika kejelasan tentang siapa pasangan hidupnya akan mulai terlihat pada awal Juni tahun 2021. Buat Capricorn, yang akan berakhir adalah sesuatu atau masalah yang bolak-balik dihadapi nggak selesai-selesai, itu akhirnya selesai juga, sehingga gitu loh. Karena tadinya ya ampun gitu ya, udah setengah mati ini ingin diselesaikan, tapi terlalu rumit untuk bisa selesai dalam satu waktu. Jadi ini bukan masalah yang mudah tetapi masalah yang besar. Nah, pada awal bulan Juni
Capricorn akan mulai masuk dalam kebiasaan baru. Ya, jadi yang tadinya kebiasaan itu belum bisa dimulai karena ada hambatan masalah masa lalu yang tidak kunjung selesai, karena akhirnya selesai juga pada akhir bulan Mei, maka Capricorn bisa mulai untuk kebiasaan baru yang lebih sehat. Buat Aquarius, gerhana bulan super yang terjadi di rumah ke-11 ini menunjukkan bahwa yang tadinya hanya bentuk angan-angan, visi, bolak-balik diomongin, dibahas perencanaannya, akhirnya bisa mulai dilaksanakan. Ya, dan pada awal bulan Juni tahun 2021, 1 2 3 4 5, maka Aquarius bisa mulai dengan kreativitasnya. Jadi yang tadinya perencanaan akhirnya bisa mulai launching lagi. Ya, seperti itu. Memang launching hal yang baru buat Aquarius. Nah, buat Pisces, apa yang berakhir pada akhir bulan Mei tahun 2020 adalah terkait dengan pekerjaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, status. Ada status yang berubah. Buat beberapa status itu ditandai dengan pekerjaan. Ada yang ditandai dengan status misalnya yang tadinya hanya pacaran, kemudian udah tunangan. Atau yang sudah menikah, kemudian berpisah atau menjadi bercerai. Tapi itu adalah status yang bagaimana orang selalu bertanya, jadi kamu sekarang gimana statusnya? Kira-kira seperti itu. Ada yang berubah status dan itu adalah status yang cukup besar. Sehingga Pisces pada awal bulan Juni tahun 2021 bisa mulai 1, 2, 3, 4 mulai masuk ke daerah di mana Pisces merasa nyaman sebagai diri sendiri. Mungkin punya rumah yang baru, mungkin kamarnya direnovasi, mungkin rumahnya direnovasi, apapun itu membuat Pisces merasa seperti hidup atau tinggal di tempat yang baru sama sekali. Nah, ini adalah perubahan yang barangkali besar, tetapi saya yakin bahwa perubahan ini sebenarnya juga bisa dilihat jauh sebelum ini terjadi, karena ini seperti puncak dari rencana yang begitu besar. Dan mudah-mudahan apapun masalah yang dihadapi, kalau kita menghadapinya dengan penuh kesabaran dan selalu berserah, ya, artinya setiap masalah itu diupayakan semaksimal mungkin, dan pada akhirnya yang namanya hasil itu kan adalah akibat dari upaya kita. Kita kadang-kadang tidak mampu untuk mengendalikan hasil atau mendikte hasil, tapi hasil merupakan hal yang muncul atau konsekuensi dari seberapa besar kita mengupayakan dengan sepenuh hati, dengan rasa cinta yang luar biasa, dan khususnya berserah diri kepada pencipta kita. Selalu kita kembalinya, kalau kita bicara astrologi, selalu kembali ke arah tersebut. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.